Bab 2. Ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Latar belakang. Indonesia merupakan negara yang tersohor dengan kekayaan alam dan budayanya. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Posisi silang Indonesia ini memiliki potensi dan ancaman terhadap integrasi nasional. Potensinya adalah dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia dan memperkuat keberadaan Indonesia sebagai negara yang memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan dan perdamaian dunia. Apabila Anda perhatikan, posisi negara Indonesia berada di tengah-tengah dunia, dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Namun, posisi silang ini juga membuat Indonesia rentan terhadap ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Apakah yang dimaksud dengan ancaman? Ancaman adalah sebuah kondisi, tindakan, potensi, baik alamiah maupun hasil rekayasa, berbentuk fisik atau non-fisik, berasal dari dalam atau luar negeri, secara langsung atau tidak langsung, diperkirakan atau diduga, atau yang sudah nyata yang dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Ancaman dibedakan menjadi dua macam, salah satunya yaitu ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dibagi menjadi dua jenis, yaitu ancaman militer dalam negeri, yaitu diintegrasi bangsa melalui gerak separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan daerah terhadap pemerintah pusat. Keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat menyebabkan kerusuhan. Ancaman militer luar negeri, yaitu pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain, aksi teror yang dilakukan oleh teroris internasional, aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Agresi militer. Agresi militer merupakan penggunaan kekuatan bersenjata dari suatu negara untuk menyerang negara lain. Agresi militer pernah terjadi di Indonesia. Indonesia menjadi sasaran agresi militer oleh Belanda setelah kemerdekaan. Indonesia mengalami dua kali agresi militer. Agresi militer Belanda I dilancarkan pada 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947 dengan Jawa dan Sumatera sebagai tujuan invasinya. Sedangkan agresi militer Belanda II terjadi pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948 di Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Pemberontakan bersenjata. Kekuatan TNI diterapkan dalam operasi militer selain perang atau disingkat dengan OMSP dengan mengembangkan strategi yang efektif. Jika ada pemberontakan bersenjata, penanganannya dilakukan berdasarkan putusan politik pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang. Pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah dilakukan suatu negara terhadap negara lain dengan memasuki wilayah perbatasan laut atau darat suatu negara oleh negara lain tanpa izin dari petugas perbatasan. Kasus pelanggaran wilayah yang pernah terjadi di Indonesia ada di wilayah Blok Ambalat. Sabotase. Presentasi adalah alat komunikasi yang dapat berupa peragaan, kuliah, ceramah, laporan, dan lainnya. Umumnya presentasi disampaikan di hadapan audition. Presentasi memiliki berbagai kegunaan, menjadikannya alat penyakinan dan pengajaran yang ampuh.
spiones dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Spiones dimaknai sebagai penyelidikan secara rahasia atau kegiatan memata-matai data kemiliteran dan data ekonomi negara lain. Segala sesuatu yang berhubungan dengan seluk-beluk pemata-mataan. Spiones atau disebut juga sebagai mata-mata, melakukan pencarian atau pencurian informasi untuk mendapatkan rahasia militer dari negara lain. Hal ini harus dilakukan oleh seorang ahli yang pandang menyamar dan menyampaikan informasi secara diam-diam pula. Teror bersenjata. Penanganan terhadap ancaman terorisme dalam negeri ataupun internasional menjadi bagian dari tugas TNI. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Tugas tersebut diutamakan dengan pendekatan preventif dan bisa dilakukan secara represif atau koersif. Konflik komunal. Ketika menangani konflik komunal, kekuatan militer memegang 3 hal. Pertama, penggunaan kekuatan militer didasarkan pada putusan politik. Kedua, dilaksanakan melalui OMSP. Ketiga, penggunaan kekuatan dan strategi dilakukan dengan OMSP serta kondisi konflik komunal yang dihadapi. Contoh ancaman militer. Ancaman militer dari dalam negeri. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat mengancam tegaknya NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarah Indonesia pernah mengalami pemberontakan bersenjata, yaitu 1. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. 2. Pemerserta atau Perjuangan Rakyat Semesta. 3. PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. 4. 30S PKI atau Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia. Ancaman militer dari luar negeri. Indonesia merupakan negara yang luas dan berbatasan dengan banyak negara, baik di wilayah daratan, perairan, dan udara. Adanya perbatasan antar negara tersebut tidak luput dari pelanggaran wilayah, yaitu keadaan di mana negara lain memasuki wilayah Indonesia tanpa izin. Bentuk ancaman akibat pelanggaran batas wilayah negara. 1. Wilayah daratan. Penyeludupan dan pencaplokan wilayah pulau terluar. 2. Wilayah perairan. Illegal fishing dan penyeludupan. 3. Wilayah udara. Memasuki dan mendarat tanpa izin di wilayah Indonesia. Bentuk-bentuk ancaman militer tertuang pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 pada penjelasan Pasal 7 Ayat 2, yaitu agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spiones, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal.